Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa kembali bersama saya Rodatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-An'am dan kita akan memulainya daripada ayat yang ke-1 ya. Jadi sebagaimana biasa kita akan belajar membaca Al-Quran secara pelan-pelan agar mudah untuk diikuti baik bagi para lansia maupun bagi para pemula. Nah, disimak sampai habis karena nanti di akhir bacaan akan ada uraian tajwid secara terperinci. Mudah-mudahan dengan uraian tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bisa memperlancar bacaan Al-Quran kita dengan fasih dan benar. Taib, langsung saja kita mulai. Kita awali dengan bacaan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tasydid di huruf nun dinamakan dengan ghunnah musyaddadah atau juga disebut dengan idgham tajibul ghunnah. Cara bacanya, wawnya dimasukkan ke dalam huruf nun atau dileburkan dengan cara ditekan dan ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Wan nur. Jadi hukum bacaan ghunnah musyaddadah dibacanya sambil didengungkan. Wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ya, ini huruf ain, letak posisinya di tenggorokan bagian tengah. Jadi dia sifatnya tawasud. Jadi cara bacanya dialirkan, bukan ditekan. Ya, di, dan ain ini bacaannya lunak. Jangan dibaca secara ditekan. Ya, dilu, itu bacaan yang salah. Tapi dialirkan. Ya. Kemudian tasydid di huruf mim. Ini dinamakan dengan ghunnah musyaddadah. Sama halnya seperti tasydid di huruf nun. Cara bacanya, huruf sa-nya dimasukkan ke dalam huruf mim dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Tumma. Hukum bacaan ghunnah musyaddadah dibacanya sambil didengungkan.
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. Harokat tanwin kisrah bertemu dengan huruf sa ini dinamakan dengan ikhfa awsat. Makna awsat itu adalah pertengahan. Jadi antara makharijul huruf nun, tanwin ini adalah pengganti daripada nun sukun. Jadi makhraj nun dengan sa itu tidak begitu dekat juga tidak begitu jauh. Cara bacanya, harokat tanwinnya disamarkan, kemudian siap-siap mau baca huruf sa. Ninsu. Jadi disamarkan tanwinnya dulu, kemudian baru baca sa. Hukum bacaan ikhfa awsat dibacanya sambil didengungkan. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalum musamman indahu thumma antum tamtarun. Harokat tanwin summa bertemu dengan mim yang bertasdid di lain kalimat. Ini dinamakan dengan idgham bi ghunnah atau juga disebut dengan idgham ma'al ghunnah. Cara bacanya, harokat tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf mim dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Wa ajalum ya. Hukum bacaan idgham bi ghunnah dibacanya sambil didengungkan. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf dal atau nun sukun bertemu dengan huruf ta, ini dinamakan dengan ikhfa aqrab. Makna aqrab itu dekat. Antar makharijul huruf nun dengan dal itu posisinya berdekatan. Nun dengan ta juga posisinya saling berdekatan, maka dinamakan dengan aqrab. Cara bacanya, nunnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf dal. Inda ya. Hukum bacaan ikhfa aqrab dibacanya juga sambil didengungkan, namun dengungannya sedikit kalau dibandingkan dengan tingkat kesamaran. Inda ya, antum wa ajalum musamman indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh
ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Mim sukun bertemu dengan huruf waw dinamakan dengan izhar syafawi. Cara bacanya, mimnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi M-nya. Cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Kumwa. Hukum bacaan izhar syafawi jelas tiada berdengung. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid. Ini dinamakan dengan idgham mimi atau juga disebut dengan idgham mislain, karena huruf sukun dengan huruf hidup itu semisil, sama dari segi sifat dan juga makhraj. Cara baca hukum idgham mimi yaitu mim sukun dimasukkan ke dalam mim yang bertasydid dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Himmi, ya. Hukum bacaan idgham mimi dibacanya sambil didengungkan. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Qad ada dal sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Cara bacanya, huruf dalnya dipantulkan dengan pantulan ringan. Qadaka, keluar bunyi d. Kemudian jaa, ini dibaca panjang, boleh 4 atau 5 kali ketukan. Karena ini dinamakan dengan mad wajib muttasil. Tandanya ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Mad tabi'inya adalah alif, sebelumnya harokat fathah, dan hamzahnya masih menyatu dalam satu suku kata. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu
yastahzi'un. Fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Ya'ti ini ada hamzah sukun. Cara bacanya, hamzahnya ditekan, kemudian bacaannya jelas. Ya'ti bukan ya'ti, ya, dengan bacaan tebal, itu bacaan yang salah. Dan huruf hamzah ini dia bacaannya tidak lunak tapi jelas. Ya'ti ditekan dan bacaannya jelas atau terang. Ya'tihim, ti dibaca panjang 2 harokah atau 2 kali ketukan. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Tandanya ada ya sukun sebelumnya harokah kisrah. Kemudian him a, ada mim sukun bertemu dengan hamzah. Ini dinamakan dengan idhar syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain ba dan mim, dan huruf di sini adalah hamzah. Cara bacanya, mimnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi m-nya. Cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Him a, ya. Him a. Hukum bacaan idhar syafawi, jelas tiada berdengung. Ya'tihim amba, nun sukun bertemu dengan huruf ba, ini dinamakan dengan hukum bacaan iqlab. Mana iqlab itu membalikkan daripada bunyi nun menjadi bunyi mim sukun. Jadi yang kita baca di sini adalah mim sukun bertemu ba, karena nunnya sudah diganti ataupun dibalikkan ke dalam bunyi mim. Amba, ya, bukan anba tapi amba, ya. Hukum bacaan iqlab dibacanya sambil didengungkan. Amba uma, ba dibaca panjang boleh 4 atau 5 kali ketukan. Ini dinamakan dengan mad wajib muttasil. Tandanya ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Mad tabi'inya adalah harakat fathah tegak di atas huruf ba, dan hamzahnya adalah u yang masih menyatu dalam satu suku kata. Kemudian u-nya dibaca pendek, ya. Ini waw ini sebagai pemenjaman huruf. Nah, waw ini tidak ada fungsinya, jadi tidak dibaca, dan hamzahnya tetap dibaca seperti biasa dengan harokah pendek, yaitu 1 harokah saja. Uma, ya. Kemudian ma dibaca panjang 2 harokah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Tandanya ada alif sebelumnya harokah fathah. Begitu pula dengan ka. Ka juga dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Tandanya ada alif sebelumnya harokah fathah, juga dibaca panjang 2 harokah. Nu juga dibaca panjang 2 harokah. Ada waw sukun sebelumnya harokah zummah, juga dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Makanu bihi. Kemudian hi dibaca panjang 2 harokah atau 2 kali ketukan. Ini dinamakan dengan mad silah katsirah. Tandanya ada huruf mad yang terdapat pada hadamir, itu yang berbentuk harokat fathah tegak di bawah huruf ha. Syarat hadamir ini baru dibaca panjang. Pertama,
sebelum ha dhamir harus huruf hidup yaitu bi dan berharokat hurufnya. Dan yang kedua, tidak terdapat hamzah sesudah ha dhamir, ya. Maka ini dibaca panjang 2 harokah atau 2 kali ketukan saja. Kemudian yastah, ini ha besar ya. Jadi dibacanya itu ditekan. Tahzi, bukan tah, tapi tah, bacaannya jelas. Yastahzi'u. Nah, ini zi, bukan ji ya. Jadi jangan dibaca jiun, karena za ini posisinya di ujung lidah. Jadi zi. Permukaan ujung lidah itu hampir melengket dengan gusi atau uram gigi atas. Ziun. Kemudian ini dinamakan dengan mad arid li sukun. Tandanya ada mad tabi'i, itu ada waw sukun sebelumnya harokat zummah, dan ada satu huruf lagi yaitu nun yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Maka ini atau mad arid li sukun ini dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokah, harus konsisten dengan nafas. Ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Sadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.